Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Fitriani dengan NIM 187235003, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Darmawan Magister Manajemen. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas pengganti saya, yaitu tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan struktur perekonomian negara. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait dengan produksi, distribusi, konsumsi, barang, dan jasa. Aspek penting ekonomi mikro di Indonesia antara lain, yang pertama ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM adalah komponen utama ekonomi mikro di Indonesia dan memainkan peran vital dalam perekonomian. UMKM mencakup berbagai sektor termasuk perdagangan, jasa, manufaktur, dan pertanian. Yang kedua, ada kontribusi terhadap PDB. UMKM menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada penyedia lapangan kerja. UMKM mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Kemudian ada pemerataan ekonomi. UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Selanjutnya yaitu ada pengaruh terhadap harga dan pasar. Ekonomi mikro membantu memahami bagaimana harga ditentukan di pasar melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ini penting dalam mengatur harga barang dan jasa serta mengidentifikasi elastisitas harga. Contohnya adalah harga cabai yang sering berfluktuasi di pasar dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi mikro untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Selanjutnya, ada inovasi dan produktivitas. Ekonomi mikro berperan dalam mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas melalui penelitian dan pengembangan atau RDB, R dan D, serta adopsi teknologi baru. Contohnya, penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen petani kecil di Indonesia. Selanjutnya ada mengurangi pengangguran. Ekonomi mikro berperan dalam penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM. Dengan adanya UMKM yang berkembang, peluang kerja meningkat, terutama di sektor informal dan mendominasi perekonomian Indonesia. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas. Dengan analisis ekonomi mikro, perusahaan dapat mencapai efisiensi produksi yang lebih tinggi. Pemahaman tentang biaya marginal, pendapatan marginal, dan elastisitas permintaan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah. Analisis ekonomi mikro membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan subsidi, pajak, dan regulasi harga yang didasarkan pada analisis mikro dapat membantu dan stabilisasi harga dan perlindungan konsumen serta produsen. Salah satu dampak ekonomi mikro yaitu pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi mikro di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi mikro di Indonesia antara lain, yang pertama, penurunan pendapatan UMKM. Contohnya, banyak warung makan atau toko kelontong dan usaha jasa lainnya mengalami penurunan omset drastis karena pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat. Solusinya adalah pemerintah memberikan bantuan tunai langsung dan subsidi untuk menjaga
likuiditas UMKM, serta menyediakan program kredit berbunga rendah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Contohnya, banyak karyawan di sektor informal seperti penjual di pasar tradisional kehilangan pekerjaan karena pengurangan operasional. Solusinya adalah program kartu pekerja yang menyediakan pelatihan dan insentif finansial untuk para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka bisa memperoleh keterampilan baru dan peluang pekerjaan. Kemudian ada kesulitan akses pembiayaan. UMKM mengalami kesulitan mendapatkan modal kerja karena perbankan memperketat persyaratan kredit akibat meningkatnya resiko kredit macet. Solusinya adalah pemerintah menginisiasi program kredit usaha rakyat atau KUR dengan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Selain itu ada juga program rekrutasi kredit bagi UMKM yang terdampak. Selanjutnya ada gangguan rantai pasok. UMKM atau pengrajin dan manufaktur kecil kesulitan mendapatkan bahan baku karena gangguan logistik dan penutupan perbatasan. Solusinya yaitu pemerintah memperbaiki infrastruktur logistik dan mengembangkan platform digital untuk mempertemukan pemasok dan pembeli serta mendorong pengguna produk lokal. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 telah menguji ketahanan UMKM dan sektor ekonomi mikro di Indonesia. Namun, melalui berbagai inisiatif dan solusi yang diterapkan, UMKM diharapkan bisa bertahan dan bahkan berkembang di masa depan. Kebijakan pemerintah yang telah tepat serta adaptasi digital oleh para pelaku usaha merupakan kunci untuk mengatasi dampak pandemi dan membangun ekonomi yang lebih tangguh. Secara keseluruhan, peran ekonomi mikro di Indonesia sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan efisiensi, ekonomi mikro membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan ekonominya. Ekonomi mikro di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas, inovasi, dan kebijakan yang mendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran milik Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.